everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik, dan rencananya gue hari ini mau kasih kalian dengan film-film terbaik dari aktor Hollywood ternama yang sampai saat ini selalu famous dengan film-film yang dibintanginya. Ya, ini adalah 7 film terbaik dari Brad Pitt. Ada beberapa film-film yang menurut gue cukup seru untuk ditonton dan mungkin aja salah satunya juga menjadi film favorit kalian. Nah, berhubung film-film dari Brad Pitt ini banyak banget, gue bakal masukin film-film yang memang terbaik versi dari guanya aja. Jadi kalau kalian gak sependapat sama gue, tulis aja list versi kalian sendiri di kolom komentar. Tapi sebelum itu pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Sedikit info, di channel ini kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru, informasi film yang fresh, dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian ditonton di saat mendatang. Oke, nggak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. State your mission objective. I am attempting to stop an uncontrolled antimatter reaction, which threatens our entire solar system. Ad Astra. Ad Astra ini termasuk tergolong ke dalam film baru-baru ini yang mencuat karena genrenya yang gak biasa diperanin sama si Brad Pitt, dan ternyata memang seru banget untuk ditonton. Menceritakan tentang astronot bernama Roy McBride yang melakukan sebuah perjalanan ke tepi luar tata surya yang ada di dunia ini hanya untuk menemukan ayahnya yang hilang dan mengungkap misteri yang mengancam kelangsungan hidup planet bumi. Sebuah alur yang cukup lambat dengan sebuah sinematografi yang sangat keren banget menurut gua adalah hal yang pas buat sutradaranya dengan sebuah plot hole yang lumayan cukup buat gua tercengang. Bukan Mars, bukan Jupiter, dan juga bukan Saturnus, melainkan si pengarang cerita ini membuat sebuah cerita yang nampaknya buat gua sendiri nggak pernah kepikiran untuk menggunakan tema yang ini. Karena tema planetnya sendiri di sini menggunakan planet terjauh di tata surya kita, yakni Neptunus, yang bikin gua mind blowing sendiri. Ad Astra sebuah film dengan terobosan baru untuk aktor yang cool yakni si Brad Pitt ini di rating 6,5 di IMDb. Dropped into France dressed as civilians. We're gonna be doing one thing only. The Nazis. Yes, sir! Inglourious Basterds. Inglourious Basterds adalah salah satu film yang udah sering banget gua review dan gua rasa memang patut banget mendapatkan beberapa pujian dari para reviewernya. Menceritakan tentang sebuah tim yang diisi oleh para tentara Yahudi yang mempunyai misi untuk melengsarkan rezim Nazi dan mengakhiri perang yang semakin menggila. Buat gue sendiri, film perang yang menggunakan cerita deep lebih seru untuk ditonton ditimbang yang cuma mengandalkan action dan thrillernya aja. Sama seperti di film ini, sang sutradara dan pengarangnya juga menggunakan ide-ide cemerlang dan sebuah angan-angan yang nampaknya bakal jadi alternatif film-film dengan menggunakan cerita nyata. Inglourious Basterds sebuah film alternatif dari hancurnya Nazi di Perang Dunia ini di rating 8,3 di IMDb. So how's work? We had a little trouble with the commission. So how's Lana? Are you looking for a job or something? You are the job. Had a few problems ourselves. Mr. and Mrs. Smith. Mr. and Mrs. Smith dulu sempat mencuat ke publik cukup sangat famous banget dan diiringi oleh beberapa skandal dari Brad Pitt dan Angelina Jolie. Menceritakan tentang sepasang suami istri yang berjuang untuk mempertahankan pernikahannya hingga sampai mereka menyadari bahwa ternyata suaminya dan istrinya diam-diam bekerja sebagai pembunuh bayaran. Kini mereka diberi misi dan tentu aja bakal impossible karena tugasnya itu adalah untuk membunuh satu sama lainnya. Tenang aja, di film ini gak bakal seintens dengan yang gue ceritain barusan. Ada banyak banget bumbu komedi dan drama yang bakal bikin kalian ketawa-ketawa sendiri dari film ini. Tepatnya dimulai sampai pertengahan film ini disaksikan dan gue rasa cukup enjoy banget. Seperti yang barusan gue bilang bahwa film ini mempertemukan Brad Pitt dan Angelina Jolie membangun kisah romantis untuk pasangan aktor dan aktris Hollywood yang kala itu para penggemarnya gak expect sama kenyataannya. Mr. and Mrs. Smith cukup seru dan menghibur dengan beberapa action yang keren ini di rating 6,5 di IMDb. Just know, I'm coming back. World War Z. World War Z adalah film yang menggunakan budget yang gue rasa ini sangat fantastis dan beberapa efek dari model zombie yang sangat energik serta beda dari yang lain.
menceritakan tentang sebuah virus infeksi misterius yang sedang melanda dunia dan mengubah manusia menjadi sebuah kawanan zombie yang mengerikan. Mantan penyelidik atau detektif dari PBB bernama Gary Land harus berpacu dengan waktu untuk menemukan sumber infeksi yang telah disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Brad Pitt yang cukup cool dengan aksi kejar-kejarannya di sini membuat gua pengen banget nonton film ini pada premier filmnya waktu itu. Tapi sayang banget karena waktu itu gua ada kesibukan lainnya, jadi gua nontonnya ya di streaming aja gitu. Untuk genre horornya sendiri lumayan dapet dengan sebuah zombie yang nampaknya bakal beda dari yang lain, karena zombie di sini bukan jalan-jalan tanpa tujuan seperti biasanya, tapi zombinya itu lari boy. Bayangin lari. World War Z bakal menjadi salah satu film dengan tema zombie pertama dari Brad Pitt dengan di rating 7,0 di IMDb. To hit me as hard as you can. Why? How much can you know about yourself? You've never been in a fight. Wait, let me start earlier. Fight Club. Fight Club ini cukup lawas dan gua rasa memang kebanyakan film lawas yang dibintangi sama si Brad Pitt ini kebanyakan adalah film-film Hollywood yang cukup berkelas dan story-nya pun keren yang gak main-main. Menceritakan tentang seorang pekerja kantoran yang sulit tidur dan bosan dengan rutinitasnya. Ia akhirnya mendapatkan ide-ide cemerlang seperti membentuk sebuah klub pertarungan terlarang bersama rekannya. Namun segalanya berubah menjadi tak terkendali, beringas, dan sangat berbahaya di saat para petarung memberontak dan menyerang balik. Ini adalah salah satu film yang cocok banget buat kalian para milenial yang sukanya jadi kayu mati di rumah atau yang suka bosan dengan kehidupan kerjaan yang cuma gitu-gitu aja. Gue rasa sebagian kalian belum pernah nonton film ini karena di Indonesia sendiri film ini memang kurang cukup terkenal walaupun dengan rating paling tinggi sekalipun. Brad Pitt gue rasa sangat cocok banget menjadi pemeran yang seperti di film ini karena gue rasa lebih bisa dapat feel-nya dibandingkan dengan sebuah film action yang tujuannya untuk menyenangkan penonton dengan aksi fighting-nya. Fight Club punya ciri khas yang unik dengan panduan dari main karakter yakni si Brad Pitt dengan sangat cool serta menjadi salah satu film dengan rating tertinggi ini di rating 8,8 di IMDb. Good morning. Please state your name for the record. Daniel Ocean. Ocean's Trilogy. Ocean's Trilogy adalah satu-satunya trilogi tersukses yang dibintangi oleh Brad Pitt dan George Clooney dengan beberapa action komedi yang memukau para penontonnya. Cerita atau sinopsis untuk film trilogi dari Ocean's ini bakal terbagi menjadi 3 dan gua harap kalian nggak bingung dengan cara penjelasannya gua ini. Ocean Eleven atau film pertamanya ini menceritakan tentang seorang gangster terkenal bernama Danny Ocean yang memberikan perintah untuk mengumpulkan rekan-rekannya dengan sebuah misi untuk merencanakan sebuah perampokan 3 kasino terbesar di Las Vegas secara serentak selama gelaran tinju populer tengah berlangsung. Lalu sequelnya yakni Ocean 12 menceritakan tentang si Danny Ocean dan 10 pencuri lainnya berhasil mencuri 160 juta dolar dari kasino yang dimiliki Terry Benedict. Tapi mereka sayangnya telah tertangkap dan dalam 2 minggu mereka dituntut untuk mengembalikan semua uang curian tersebut kepada Terry Benedict. Dan langsung ke film terakhir dari Ocean Trilogy yakni yang ketiganya berjudul Ocean 13 menceritakan tentang Danny Ocean dan seluruh gengnya mempunyai ide untuk melakukan pencurian paling beresiko di dunia karena harus membela salah satu dari mereka yang telah diinterogasi. Gue harap kalian semua nggak pusing sama sinopsisnya ya. Oke, yang bakal gue bilang untuk film ini yakni satu, yaitu Brad Pitt yang sangat tampil keren banget dan layak banget jadi perantara mafia gangster yang sangat. Ocean's 11 dengan franchise film pertama di rating 7,7 lalu disusul dengan sequelnya yaitu Ocean's 12 dengan di rating 6,5 dan yang terakhir yakni Ocean's 13 diberi rating 6,9 di IMDb. Sebelum gue masuk ke dalam salah satu film yang menurut gue ini paling terbaik dari Brad Pitt, gue mau kasih kalian at least atau tambahan film yang mungkin aja menjadi salah satu rekomendasi film baru untuk kalian tonton ke depannya di layanan streaming atau apps film Indonesia. Oke, langsung aja, ini dia at least filmnya. Take the couch. You'll sleep on the roof. In Casablanca, that's where husbands go. They're watching us. Now kiss me. Wow,
While everybody else was aging, I was getting younger, all alone. Has a diamond the size of a fist. 86 carats. You know something that I don't? Jeez, it's flawed. I've got a bare knuckle fight, so I want to use the pike here. Fetch your back there. What? You're going to have to repeat that. Fetch your back there. What you're engaged in is blackmail? I'm a mere good Samaritan. That's fantastic. Achilles can't be controlled. Be careful, King of Kings. First you need the victory. Son of Troy will ever submit to a foreign ruler. Then every son of Troy shall die. Are you an actor? No, I'm a stuntman. Look at me! So you still direct, huh? Still here. It's official, old buddy. Well, has been. If you think it can't get worse, it can, and it will. The dying's not done, the killing's not done. All right! Hit that son of a bitch! Hit him! Do your job! There are 7 deadly sins. Gluttony. You're going to come take a look at this? Greed. No one touches anything. Sloth. Wrath. Pride. Seven menggunakan sebuah genre kriminal misteri yang menurut gua ini bakal menjadi terbaik dari yang terbaik di genrenya dan juga berhasil menduduki top 20 rating tertinggi di IMDb. Menceritakan pada seorang pembunuh berantai yang memulai aksinya untuk membunuh orang dengan sesuai 7 dosa besar mereka semua. 2 detektif pemula dan veteran harus bekerja sama untuk menangkap pelakunya, sehingga mereka bisa mengungkapkan rahasia yang paling misterius di kasusnya. Seperti yang gue bilang di reviewan gue terakhir, kalau sebuah film nggak bisa dilihat hanya dengan sebuah action yang nampaknya cukup dibuat heboh dan bikin cengang para penontonnya. Seperti di film ini, Brad Pitt bakal berpotensi untuk melakukan tugas itu dengan sangat mendetail, dan bener aja pas ia memerankan peran sebagai David Mills, ia terlihat sangat enjoy dan sangat ambisius. Pokoknya keren banget sih, yang belum nonton wajib banget untuk nonton film ini, oke? Seven menjadi salah satu film dengan rating tertinggi kedua sebelum Fight Club di list ini, dan mungkin ini adalah salah satu film misteri kriminal pembunuhan terbaik dengan di rating 8,6 di IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Brad Pitt yang bisa gue share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk gue bawain di konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar dan mungkin bakal bisa gue buat secepatnya. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting tonton film-filmnya ya. Gue Ari undur diri, see you in the next film.